membongkar digitalisasi teknologi SWIFT terbaru. Bukan sekadar mutasi rekening Camp 053 dan masa depan pelaporan keuangan digital. Kita mulai dari sesuatu yang Anda pegang hampir setiap hari. Atau setidaknya lihat di layar ponsel Anda, rekening koran. Biasanya kan cuma daftar angka ya, tanggal, deskripsi seadanya, debit, kredit, saldo akhir. Kering dan membosankan. Tapi pernahkah Anda berpikir bagaimana jika laporan itu bisa bercerita? Bukan sekedar cerita uang masuk, uang keluar, tapi cerita yang jauh lebih dalam. Cerita seperti apa itu? Cerita tentang dari mana persisnya uang itu datang, rute mana yang ia lewati, kapan tepatnya uang itu benar-benar menjadi milik Anda untuk dibelanjakan, Dan bahkan, dana mana yang kelihatannya sudah ada di rekening, tapi sebenarnya belum bisa Anda sentuh. Nah, itu dia. Tepat sekali. Dan itulah yang akan kita bedah hari ini. Kita akan menyelami sebuah format laporan bank yang sangat spesifik yang digunakan dalam sistem pembayaran Eropa bernama SEPA. Namanya terdengar seperti kode rahasia. Fasisima CIMT 053. Saya tahu kedengarannya super teknis, tapi percayalah, setelah pembahasan ini, cara Anda memandang laporan bank tidak akan pernah sama lagi. Analisis kita hari ini didasarkan pada tulisan mendalam dari Nikoleos Maroulis yang benar-benar mempreteli format ini sampai ke bagian terkecilnya. Tapi tenang saja, misi kita bukan untuk mengubah Anda menjadi seorang insinyur perbankan. Bukan sama sekali. Misi kita adalah mengungkap mengapa pesan CEMT 053 ini bukan sekedar laporan pasif yang kita arsipkan lalu lupakan, tapi sebuah aset data yang luar biasa berharga. Kita akan lihat bagaimana format ini memberikan kejelasan total, memudahkan audit, dan bahkan membuka wawasan analitis baru. Anggap saja kita sedang belajar membaca bahasa rahasia di balik setiap transaksi keuangan Anda. Siap? Mari kita mulai. Oke, untuk memahami CEM 053, kita harus mundur selangkah dulu. Sumber materi kita menyebutkan ini semua berada di bawah payung besar yang disebut SPA. Saya sering dengar istilah ini kalau ada urusan transfer ke Eropa. Sebenarnya apa sih SPA itu? SPA itu singkatan dari Single Euro Payments Area. Coba bayangin begini, di Indonesia, transfer antar bank, misalnya dari Jakarta ke Surabaya, itu kan mudah, cepat, dan biayanya standar. Iya. Nah, SPA adalah inisiatif Uni Eropa untuk menciptakan hal yang sama di seluruh Eropa. Tujuannya adalah membuat transfer euro dari, katakanlah, Lisbon di Portugal ke Helsinki di Finlandia terasa sama mudah dan murahnya seperti transfer domestik. Jadi ini semacam sistem transfer domestik tapi untuk satu benua. Masuk akal? Inisiatif ini menghilangkan batasan dan biaya-biaya tersembunyi yang dulu membuat transaksi lintas negara jadi rumit dan mahal. Lalu di dalam SEPA ini ada berbagai jenis transfer kan? Sumber ini menyebutkan beberapa. Betul, ada beberapa produk utama, yang paling umum adalah SIPA Credit Transfer atau SCT. Oke. Ini untuk transfer biasa, baik sekali jalan maupun untuk bayar gaji karyawan dalam jumlah besar. Lalu ada versi super cepatnya, SIPA Instant Credit Transfer. Instant ya? Sesuai namanya, ini instant. Uang pindah dalam kurang dari 10 detik, kapan saja, 24/7, bahkan di hari libur. Mirip seperti sistem transfer instan yang kita punya sekarang ya. Dan ada satu lagi, direct debit. Ya, SIPA Direct Debit atau SDD, ini yang paling akrab mungkin dalam bentuk auto debit untuk tagihan bulanan. Oh, seperti bayar langganan gitu? Betul. Anda memberi izin pada perusahaan, misalnya penyedia layanan streaming atau gym, untuk menarik dana dari rekening Anda secara otomatis setiap bulan. Sangat praktis. Oke, ini poin yang penting menurut saya. Jadi SIPA dan skema-skema di dalamnya, itu mendefinisikan aturan mainnya atau apa yang harus terjadi dalam sebuah transaksi. Tepat. Tapi bagaimana cara bank-bank ini berbicara satu sama lain dan kepada nasabahnya? Pasti ada bahasa teknisnya kan? Pertanyaan yang sangat bagus. Dan itu membawa kita ke lapisan berikutnya. Bahasa yang mereka gunakan adalah sebuah standar global yang disebut ISO 20022. ISO 20022. Anggap saja ini sebagai Esperanto untuk dunia keuangan. Sebuah bahasa universal yang mendefinisikan bagaimana data transaksi itu disusun, dikirim, dan dilaporkan. Dan di dalam kamus besar ISO 20022 inilah kita menemukan kata kunci kita hari ini. Bintang utama kita. CAMT 053. Namanya unik sekali.
Apa artinya CAMT itu? CAMT adalah singkatan dari Cash Management. Dan pesan CAMT 0.53 ini, nama resminya adalah laporan bank untuk nasabah atau Bank to Customer Statement. Oke. Tapi ini bukan sembarang laporan. Sumber yang kita analisis sangat menekankan bahwa CAMT 053 adalah laporan akhir periode yang sah secara hukum. Ini adalah catatan final, vonis hakimnya. Vonis hakim. Saya suka istilah itu. Artinya, ini berbeda dengan notifikasi yang muncul di aplikasi mobile banking saya, yang kadang statusnya masih pending atau dalam proses. Tepat sekali. Ada pesan lain, misalnya CAMT 052, yang fungsinya memang untuk laporan sementara atau intraday. Itu seperti Anda mengintip kondisi rekening di jam 12 siang. Cuma snapshot sesaat ya? Betul, berguna tapi angkanya masih bisa berubah. Sedangkan CAMT 053 adalah catatan sejarah yang sudah dipahat di batu. Apa yang tertulis di sana adalah fakta akuntansi yang sudah final untuk periode tersebut, entah itu harian, mingguan, atau bulanan. Ini yang disebut sumber kita sebagai single source of truth. Sumber kebenaran tunggal. Oke, sampai sini saya paham. Ini adalah laporan resmi dan final. Nah, sekarang mari kita masuk ke isinya. Disinilah katanya hal-hal menarik mulai muncul. Benar. Laporan CAMT A053 ini katanya tidak cuma punya satu jenis saldo. Benar. Inilah yang membuatnya begitu kuat. Laporan bank biasa biasanya hanya menampilkan satu angka, saldo akhir Anda. Tapi CAMT A053 bisa menampilkan beberapa jenis saldo sekaligus, masing-masing dengan ceritanya sendiri. Oke, apa saja itu? Mari kita bahas dua yang paling fundamental. Pertama, ada yang disebut book balance atau saldo yang dibukukan. Kodenya OPBD untuk saldo awal dan CLBD untuk saldo akhir. Ini adalah catatan akuntansi resmi bank. Oke, itu saldo resmi versi bank. Lalu yang kedua? Yang kedua, dan ini yang paling relevan untuk Anda sebagai nasabah, adalah available balance atau saldo yang tersedia, kodenya OPAV dan CLAV. Ini adalah jumlah uang yang benar-benar bisa Anda pakai detik itu juga untuk menarik tunai atau transfer. Tunggu dulu. Saldo yang dibukukan dan saldo yang tersedia. Bukankah seharusnya itu selalu sama? Kenapa perlu dibedakan? Justru sebaliknya, ini dibuat untuk memberikan kejelasan. Karena pada kenyataannya, kedua saldo itu seringkali tidak sama, dan inilah sumber dari banyak kebingungan nasabah. Maksudnya? Pernahkah Anda merasa ada uang masuk ke rekening, tapi saat mau dipakai ternyata tidak bisa? Sering, saya lihat ada notifikasi transfer masuk. Angkanya sudah menambah saldo, tapi saat saya coba bayar sesuatu, transaksinya gagal. Saya pikir sistemnya sedang error. Nah, itu dia. Kemungkinan besar uang itu sudah dibukukan oleh bank Anda. Secara akuntansi sudah tercatat, tapi dananya belum sepenuhnya clear atau tersedia untuk Anda gunakan. Oh, Mungkin masih dalam proses clearing antar bank atau mungkin ada penahanan sementara untuk verifikasi. Laporan konvensional menyembunyikan detail ini. CAMT 053 menunjukkannya secara gamblang. sumber kita punya contoh yang bagus soal ini. Ada rekening dengan saldo akhir yang dibukukan CLBD sebesar 105.000 euro. Angka yang besar. Tapi tepat di bawahnya, laporan CAMT 053 juga menunjukkan saldo yang tersedia CLAV hanya 98.750 euro. Nah, Ini kan luar biasa. Laporan ini secara eksplisit memberitahu Anda, hey, ada 6.250 euro dari uangmu yang saat ini sedang tersangkut atau diblokir. betul. Kejelasan seperti ini pasti menjawab banyak sekali pertanyaan, uang saya kemana? Tentu saja. Bayangkan Anda seorang pemilik usaha kecil. Anda melihat pembayaran besar dari klien masuk, tapi Anda tidak bisa memakainya untuk membayar gaji. Dengan laporan ini setidaknya Anda tahu persis berapa jumlah yang tertahan. Dan kenapa? Dan kenapa? Dan ini tidak berhenti di situ. Bayangkan laporan Anda juga bisa memberikan snapshot saldo di tengah hari atau bahkan proyeksi saldo di masa depan. Misalnya dana yang akan tersedia pada hari Jumat. Wow, jadi seperti punya bola kristal kecil untuk keuangan kita? Bisa dibilang begitu. Ada juga jenis saldo yang bisa memproyeksikan berapa saldo Anda di akhir hari kalau semua transaksi yang tertunda berhasil diproses. Standar ini punya kode spesifik untuk semua skenario itu. Ini benar-benar membuka mata. Ini mengubah laporan bank dari sekedar catatan historis menjadi alat perencanaan dan analisis. Oke, sekarang kita tahu CAMT 053 bisa menunjukkan berbagai jenis saldo. Mari kita lihat lebih dalam lagi.
Sumber ini memberikan contoh laporan yang lebih kompleks yang katanya mencerminkan dunia nyata. Betul, dengan banyak sekali transaksi. Apa lagi yang bisa kita pelajari dari sana? Contoh itu menyoroti dua detail penting yang seringkali jadi sumber sakit kepala saat melakukan rekonsiliasi keuangan. Yang pertama adalah perbedaan antara booking date atau tanggal pembukuan dengan value date atau tanggal valuta. Oke, jelaskan perbedaannya buat kami. Bagi orang awam seperti saya, tanggal ya tanggal saja. Booking date adalah tanggal ketika transaksi itu dicatat di buku besar bank. Ini tanggal administratifnya. Sedangkan value date adalah tanggal efektif saat dana tersebut mulai diperhitungkan secara finansial. Ini sangat penting untuk misalnya perhitungan bunga. Jadi value date ini penting untuk bunga ya? Artinya kalau saya setor dana besar hari Jumat sore, Ya, bank mungkin baru membukukannya booking date saat itu, tapi value date-nya baru dihitung hari Senin, jadi saya bisa kehilangan potensi bunga untuk akhir pekan. tepat sekali. Itu salah satu contoh klasiknya. Atau untuk kasus koreksi, mungkin bank salah membebankan biaya bulan lalu. Oke, Saat mereka mengembalikan uangnya hari ini, booking date-nya adalah hari ini, tapi mereka bisa mengatur value date-nya ke tanggal di bulan lalu untuk memastikan perhitungan bunga Anda kembali akurat. seolah-olah kesalahan itu tidak pernah terjadi. Persis, laporan CMCAT.053 ini menampilkan kedua tanggal itu secara terpisah untuk setiap transaksi. Detail kecil seperti ini yang sangat krusial untuk kas perusahaan. Luar biasa. Jadi tidak ada lagi area abu-abu. Lalu poin kedua dari contoh kompleks itu, Poin kedua adalah transparansi transaksi lintas mata uang. Mari kita buat sebuah skenario. Anda seorang desainer grafis di Jakarta, punya rekening euro, dan baru saja dibayar oleh klien dari New York dalam dolar AS. oke, Laporan bank biasa mungkin hanya akan menunjukkan kredit 4.580 euro. Anda tidak tahu detailnya. betul. Dan saya akan bertanya-tanya, berapa sebenarnya yang dikirim klien saya dalam dolar? Berapa kurs yang dipakai bank? Kapan kurs itu ditentukan? Banyak sekali pertanyaan. Nah, laporan KMT 053 yang baik akan menjawab semuanya. Ia tidak hanya menampilkan jumlah akhir dalam euro, ia juga akan menunjukkan jumlah asli yang dikirim dalam dolar AS, misalnya 5.000 dolar, Oh, wow. lalu menampilkan nilai tukar yang digunakan, bahkan bisa sampai ke waktu persisnya kurs itu diambil. Transparansi total. Anda tahu persis perhitungannya, tidak ada lagi yang disembunyikan. Ini seperti punya kwitansi super detail untuk setiap transaksi. Dan saya lihat di contoh itu, ada bagian ringkasan di akhir yang disebut TX Summary. Ya, itu seperti penutup yang rapi. TSX Summary atau ringkasan transaksi ini secara otomatis menghitung berapa total transaksi kredit, berapa total transaksi debit. Dan yang paling penting, Yang paling penting, ia memastikan bahwa selisih antara keduanya cocok persis dengan perubahan antara saldo awal dan saldo akhir periode. Ini adalah alat rekonsiliasi yang sudah tertanam di dalam laporannya sendiri. menghemat banyak waktu dan tenaga. Tentu. Jadi, kalau kita rangkum sejauh ini, CAM.053 adalah laporan final yang memberikan detail saldo berlapis, membedakan tanggal pembukuan dan tanggal efektif, serta transparan soal transaksi falas. Betul. Pertanyaannya, apa arti semua ini dalam gambaran besar? Mengapa kita perlu peduli dengan semua detail teknis ini? Inilah inti dari argumen di sumber kita. CMT 053 ini lebih dari sekedar laporan. Dokumen ini menggunakan istilah yang sangat teknis, lapisan pelaporan kanonis yang ternormalisasi. Wow, itu istilah yang berat sekali. Coba kita terjemahkan ke bahasa manusia. Tentu. Mari kita terjemahkan. Intinya, CMT 053 ini seperti sebuah dokumen master yang standar dan final. Laporan ini menjadi jembatan yang menghubungkan semua pesan-pesan teknis yang terjadi di belakang layar. Dari awal sampai akhir ya? Dari perintah awal transfer antar bank hingga akhirnya uang itu benar-benar mendarat di rekening Anda. Semuanya terekam dengan rapi di satu tempat dengan format yang sama untuk semua orang. Dan untuk melacak perjalanan itu, laporan ini katanya juga penuh dengan berbagai kode identifikasi, seperti benang merah yang bisa kita ikuti. Tepat. Dan ini sangat berguna untuk investigasi. Bayangkan Anda perlu melacak sebuah pembayaran spesifik di antara ribuan transaksi. Bagaimana caranya? Sulit pastinya. Nah, CAM.053 punya beberapa nomor pelacakan. Seperti nomor resip pengiriman paket. Analogi yang sempurna. Ada beberapa jenis.
Pertama ada end-to-end ID. Ini adalah nomor referensi dari Anda, si pengirim. Misalnya nomor faktur. Oke, jadi dari sisi saya, Betul. Idealnya, nomor ini akan terus menempel pada transaksi itu dari awal sampai akhir. Muncul di laporan si penerima. Jadi si penerima tahu persis pembayaran itu untuk faktur yang mana. oke, itu nomor referensi dari saya. Lalu? Lalu, ada yang namanya UETR, singkatan dari Unique End-to-End Transaction Reference. Nah, inilah yang benar-benar seperti nomor pelacakan FedEx atau DHL, tapi untuk uang. Ah, jadi ini yang globalnya. Ini adalah kode unik global yang diberikan oleh bank pertama yang memungkinkan transaksi dilacak saat ia berpindah dari satu negara ke negara lain, dari satu bank ke bank lain. Sangat canggih. Dan ada satu lagi kan? Ya, yang terakhir ada Account Servicer Reference atau Account Servicer Reference. Ini lebih sederhana, ini adalah nomor referensi internal bank Anda untuk transaksi tersebut. Oh, untuk kalau kita telepon ke call center. Persis, jadi kalau Anda menelpon call center dan bertanya soal satu transaksi spesifik, nomor inilah yang akan mereka minta untuk menemukan catatannya dengan cepat. Jadi ada nomor dari saya, nomor pelacakan global, dan nomor internal bank. Lengkap sekali. Tapi sumber ini menekankan satu hal yang menarik, konsep disiplin versus pilihan. Katanya banyak dari kolom-kolom identifikasi ini sebenarnya opsional. Benar. Dan disinilah letak perbedaan antara bank yang baik dan bank yang luar biasa. Standar ISO 2022 memberikan banyak sekali kolom untuk diisi, tapi tidak semuanya wajib. Jadi, sebuah bank bisa saja mengirim laporan Kent.53 yang kosong isinya, hanya dengan informasi minimal. Bisa saja. Jadi, bank yang hebat adalah bank yang secara disiplin memilih untuk mengisi semua detail ini, mengambil data dari semua sistem mereka, dan menyajikannya secara lengkap kepada nasabah. Persis. Ini adalah pilihan strategis dari pihak bank. Ketika sebuah bank melakukan itu, laporan Kemtut53 yang dihasilkannya berubah dari sekedar daftar transaksi menjadi alat investigasi yang luar biasa kuat. Ini membawa kita ke argumen penutup dari sumber ini yang menurut saya paling mengubah perspektif. Dikatakan bahwa dengan menyimpan file-file Kemp.53 ini, bank pada dasarnya mengubah sebuah kewajiban. Kewajiban pelaporan yang membosankan. Ada sengketa transaksi dari 2 tahun lalu. Nasabah mengklaim tidak pernah menerima uang. Oke. Tanpa KMT053 yang diarsipkan dengan baik, tim operasional bank harus melakukan pekerjaan detektif yang luar biasa. Mereka harus menggali data dari berbagai sistem mentah yang berbeda, sistem inti, sistem pembayaran, sistem clearing, lalu mencoba merekonstruksi sejarahnya. Proses yang sangat mahal, lama, dan rentan kesalahan. Tepat. Tapi jika mereka menyimpan file Kante053 aslinya, mereka tinggal membuka satu file. Satu file yang sudah terstruktur, tervalidasi, dan terrekonsiliasi. Semua bukti dan jejak transaksi yang kita bahas tadi sudah ada di sana, hitam di atas putih. Ini menjadi sumber data berkualitas tinggi untuk apa yang sekarang populer disebut Operational Data Lake. Dan data ini bisa dipakai untuk banyak hal ya? Banyak sekali, audit kepatuhan jadi lebih mudah, penyelesaian sengketa jadi lebih cepat, bank bisa melakukan analisis perilaku nasabah, bahkan sampai meningkatkan pengalaman Anda saat bertanya ke call center. Jadi, pada intinya, Kemtel 033 ini berfungsi sebagai memori abadi dari siklus hidup sebuah pembayaran. Betul, ia merekam cerita akhirnya dengan lengkap, detil, dan permanen. Ini adalah pergeseran fundamental dari pelaporan sebagai beban menjadi pelaporan sebagai peluang. Oke, jadi setelah perjalanan panjang ini, kita berangkat dari rekening koran biasa, lalu kita menyelami Kemten 033 di dalam ekosistem SEPA, kita menemukan ini bukan sekedar daftar angka, melainkan sebuah narasi data yang sangat kaya. Kita melihat bagaimana berbagai jenis saldo yang dibukukan, yang tersedia, bahkan yang diproyeksikan, memberikan gambaran keuangan yang jauh lebih tajam dan jujur. Dan juga detail-detail kecilnya. Dan kita juga melihat bagaimana detail-detail seperti tanggal valuta dan nomor pelacakan transaksi memberikan transparansi dan ketertelusuran yang belum pernah ada sebelumnya. Kuncinya, seperti yang ditekankan sumber kita, adalah disiplin dari pihak bank. Disiplin dalam mengisi data? Disiplin inilah yang mengubah laporan dari sekedar kewajiban menjadi aset strategis yang berharga. Kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Lain kali, Anda membuka aplikasi mobile banking atau melihat laporan rekening bulanan Anda. Coba pikirkan sejenak tentang data di baliknya.
Cerita apa yang mungkin belum diceritakan oleh laporan sederhana itu? Seiring sistem perbankan global menjadi semakin canggih dan terstandarisasi, tingkat transparansi seperti apa yang seharusnya Anda sebagai nasabah harapkan dan bahkan tuntut dari bank mengenai perjalanan lengkap uang Anda dari titik A ke titik B?